Memasuki awal bulan puasa, 3 macam BLT, bantuan langsung tunai bagi para keluarga penerima manfaat. Tentunya kabar ini sangat memberikan harapan di tengah kenaikan harga di saat Ramadan. Presiden Prabowo dalam kebijakan ekonomi yang diumumkan melalui konferensi pers baru-baru ini menyampaikan akan mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial. Meskipun ada efisiensi anggaran, namun tidak berlaku bagi bantuan sosial. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf Gus Ipul menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mempertimbangkan penambahan anggaran untuk bantuan sosial atau bansos. Hal tersebut disampaikan Gus Ipul merespon kebijakan efisiensi anggaran yang diklaim sama sekali tidak akan mempengaruhi program-program pro rakyat. Nah, ada 3 bantuan langsung tunai yang disalurkan sebelum memasuki bulan puasa dan selama bulan puasa yang jatuhnya pada awal Maret 2025. Nah, apa saja KBLT yang dipersiapkan cair? Simak informasi lengkapnya. Saya akan menginformasikannya setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, tak terasa bulan Ramadan akan tiba. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan mendapatkan keberkahan memasuki bulan yang penuh rahmat. Amin ya rabbal alamin. Hiruk pikuk menyambut bulan suci Ramadan semakin terasa, utamanya di pasar-pasar tradisional yang menjadi tempat transaksi jual beli bahan pokok. Dan seperti biasanya menjelang bulan Ramadan hingga hari raya, harga kebutuhan pokok biasanya merengsek naik. Potensi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan strategis yang kerap mengalami lonjakan menjelang bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri, seperti komoditas kebutuhan dapur seperti minyak goreng, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang putih dan lainnya. Nah, kenaikan harga umumnya disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap bahan makanan menjelang bulan suci Ramadan. Konsumsi rumah tangga cenderung meningkat selama bulan puasa sehingga harga bahan pokok ikut terdorong naik. Beruntunglah pemerintah mengantisipasi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengungkit perekonomian melalui penyaluran bantuan sosial. Presiden dalam kebijakan ekonominya akan mengoptimalkan bantuan-bantuan sosial atau bansos dan BLT pada bulan Februari-Maret, dan Kementerian Sosial juga berkomitmen menyalurkan berbagai bantuan sosial seperti bantuan PKH dan BPNT yang tengah disalurkan hingga akhir Februari dan diperkirakan rampung di awal bulan Maret 2025. Memasuki bulan Ramadan, beberapa BLT akan disalurkan dengan tujuan agar dapat membantu perekonomian masyarakat tentunya. Selain bantuan BPNT, terdapat 3 bantuan sosial. Nah, apa sajakah bansos yang dicairkan? Yang pertama, program atensi. Nah, ini merupakan bantuan layanan yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan atau residensial melalui kegiatan rehabilitasi sosial yang bertujuan mencapai keberfungsian sosial individu, keluarga, dan komunitas dalam memenuhi kebutuhan dan hak dasar. Indeks bantuan adalah 2,4 juta rupiah per tahun per penerima manfaat. Penyaluran atensi yang terpantau disalurkan adalah program atensi kewirausahaan untuk penyandang disabilitas dan ex-napsa dari Kementerian Sosial atau Kemensos. Kementerian menyalurkan paket bantuan asistensi rehabilitasi sosial atensi berupa bantuan pemenuhan hidup layak dan bantuan kewirausahaan. Menjelang bulan Ramadan, Kementerian Sosial aktif penyaluran bantuan sosial atensi. Contohnya, kemarin terpantau penyaluran di salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Probolinggo, di Pendopo, Kecamatan Leces, Senin 24 Februari 2025. Bantuan yang disalurkan melalui Balai Sentra Terpadu Surakarta ini diberikan kepada 22 orang penerima di Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari 7 orang ex-naksa dan 15 orang penyandang disabilitas. Puluhan penyandang disabilitas dan ex-naksa ini menerima bantuan sosial untuk usaha pembuatan rantang bambu, usaha pijat netra, usaha warung makan, usaha jual sayur, toko kelontong, peracangan, jasa angkut becak, dan usaha mebel. Nah, bantuan ini diberikan untuk meningkatkan usaha yang sudah ada bagi naksa dan disabilitas.
Harapannya supaya bisa meningkatkan penghasilan bagi keluarga dan meningkatkan ekonomi. Selanjutnya, bantuan langsung tunai. Percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim P2KE atau BLT Dana Desa. Bantuan langsung tunai dana desa atau biasa disebut dengan BLTDD adalah program bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Besaran dan jangka waktu BLTDD diberikan sebesar Rp300.000 per bulan dan diberikan selama 12 bulan, mulai dari bulan Januari hingga Desember. BLTDD disalurkan oleh pemerintah desa kepada KPM dengan tujuan membantu masyarakat miskin, meringankan beban masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian Indonesia. BLTDD merupakan bagian dari program nasional yang disalurkan ke desa-desa. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah. BLT Dana Desa tahap 3 tahun 2025, salah satu BLT yang disalurkan di awal Maret tahun 2025 adalah BLT Dana Desa bagi desa yang telah melakukan musyawarah desa khusus untuk menetapkan keluarga penerima manfaat atau KPM penerima. Bantuan dana desa sebesar Rp300.000 per bulan, dan pada bulan Maret disalurkan bantuan langsung tunai dana desa tahap 3 pada bulan Maret 2025. Dan bagi daerah yang menyalurkan per 1 bulan berarti akan menyalurkan bantuan BLT dana desa sebesar Rp300.000, dan yang menyalurkan per 3 bulan maka penerima akan mencairkan secara cash atau tunai sebesar Rp900.000. Selanjutnya BLT yang ketiga bagi para pelajar atau anak sekolah. Nah, bantuan langsung tunai BLT anak sekolah adalah bantuan sosial atau bansos yang diberikan kepada anak sekolah dari program Keluarga Harapan atau PKH. BLT anak sekolah ini disalurkan dalam 4 kali pencairan, yaitu pada bulan rentang Januari-Maret tahap pertama, rentang April-Juni tahap kedua, dan rentang Juli-September tahap ketiga, dan Oktober-Desember untuk tahap keempat. Besaran BLT anak sekolah SD sederajat Rp900.000 per tahun atau Rp75.000 per bulannya. SMP sederajat Rp1,5 juta per tahun atau Rp125.000 per bulannya. SMA sederajat Rp2 juta per tahunnya atau Rp166.000 per bulannya. Cara penyaluran BLT anak sekolah disalurkan melalui bank plat merah, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BSI. Selain penyaluran BLT melalui program PKH, BLT pelajar juga cair melalui program Indonesia Pintar. Nah, bantuan yang diberikan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar untuk peserta didik yang berusia 6 tahun sampai dengan 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Sebagaimana dilansir Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2025, pencairan dana PIP dibagi dalam 3 termin, dan yang akan dicairkan dalam waktu dekat adalah penyaluran termin 1 yang dijadwal pencairan Februari-April. Dikhususkan untuk penerima Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Nah, untuk termin kedua jadwal pencairannya itu periode Mei-September. Berdasarkan usulan Dinas Pendidikan, penerima yang telah mengaktifasi SK nominasi. Selanjutnya, termin ketiga, jadwal pencairan Oktober-Desember mencakup penerima kategori termin 1 dan 2. Nah, itulah 3 BLT yang dicairkan saat memasuki bulan Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Semoga bantuannya dari pemerintah memberikan manfaat bagi para pemerlu, dan semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.